Selamat datang di Pondok Tutorial Channel. Masih di workshop online cara smart buat website. Masih bersama saya Wirya Saputra. Seperti yang saya telah bicarakan dari pertemuan sebelum ini, kita membahas bagaimana caranya membuat code di dalam NetBeans. Tapi sebelumnya saya akan mengajarkan kepada Anda langkah-langkah untuk melakukan instalasi NetBeans. Nah, pertama kita harus buka Google Chrome, kemudian kita buka Google, kita ketikkan NetBeans. Nah, di sini ada netbeans.org, Anda bisa klik. Nah, ini adalah netbeans.org, di mana netbeans.org ini menyediakan software NetBeans untuk kita download secara gratis. Sebelum kita melakukan download si NetBeans ini, kita harus mendownload terlebih dahulu, yaitu JDK. Kita ketikkan JDK. Nah, Anda tinggal klik, kemudian pilih yang Java download. Nah, sekarang Anda tinggal klik Accept License Agreement. Nah, sesuaikan dengan operating system Anda. Jika Anda memakai Linux, Anda bisa memakai yang versi Linux. Jika Anda memakai Windows seperti saya, maka Anda pilih yang versi Windows. Untuk Anda yang memakai 32 bit, Anda bisa menggunakan yang X86. Untuk Anda yang 64 bit seperti saya, Anda bisa memakai yang X64. Karena saya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Anda tinggal klik download, kemudian Anda lakukan instalasi terlebih dahulu. Ingat, install terlebih dahulu JDK, baru kemudian NetBeans. Setelah Anda install JDK ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah menginstal NetBeans. Caranya Anda download terlebih dahulu, kemudian Anda tinggal klik install, atau klik 2 kali icon dari download NetBeans ini, maka Anda akan melakukan instalasi NetBeans. Oke, saya rasa proses instalasinya Anda semua bisa melakukannya di rumah. Ingat, install JDK terlebih dahulu, baru install NetBeans, karena NetBeans membutuhkan JDK untuk pengoperasiannya. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi NetBeans, di mana bentuk software NetBeans nantinya akan seperti ini. Di sini kita juga akan memerlukan plugin tambahan, yaitu Zencoding. Dan inilah yang disebut dengan cara smart membuat website, yaitu kita akan menggunakan Zencoding. Kita tinggal ketikkan Zencoding for NetBeans. Setelah itu kita tinggal pilih plugin NetBeans. Karena di sini Anda menggunakan versi 8, yang Anda download adalah versi 8, maka Anda harus mendownload yang versi 8 juga untuk Zencodingnya. Mengapa kita memerlukan Zencoding? Nanti akan saya beritahu. Oke. Sekarang, jika Anda sudah mendownload, saya akan beritahu bagaimana cara instalasinya. Langkah pertama, kita buka NetBeans. Pastikan Anda sudah melakukan instalasi NetBeans. Kemudian Anda klik Tools, lalu pilih Plugin, lalu klik Download It, lalu klik Add Plugin, lalu pilih nama pluginnya. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak perlu menginstalnya lagi. Intinya cara installnya Anda tinggal klik tab Download It, kemudian klik Add Plugin, kemudian pilih plugin yang ingin Anda install. Jika sudah, klik Open. Oke. Di sini saya akan mencoba bagaimana cara membuat new project. Untuk membuat new project, Anda bisa klik File, kemudian klik New Project. Atau Anda juga bisa mengklik box warna kuning dengan tanda plus di sebelah kiri atas kirinya. Kemudian ada satu lagi alternatif. Jika Anda mungkin sudah master, Anda bisa tekan Ctrl Shift N. Nah, setelah itu Anda tinggal mengklik HTML5 application. Kemudian kita klik Next, karena kita akan membuat file HTML. Kemudian kita lakukan browse.
Di sini saya akan browse di kelas, kemudian saya masuk di resource. Nah, di sini saya akan klik hari pertama. Saya klik open. Kemudian saya namakan di sini hari pertama. Oke, jika sudah Anda klik finish, maka NetBeans akan langsung menggenerate code HTML untuk Anda. Seperti yang saya bilang pada sebelumnya, di materi slide sebelumnya, jika Anda melihat posisi head di sini, ini adalah head, ada body. Ini adalah versi lengkap dari HTML ditambah dengan doctype. Apa itu doctype? Doctype adalah penanda. Di sini ada doctype versi sebelumnya, yaitu versi 4 untuk HTML4. Kemudian yang kita pakai di sini adalah karena kita memakai versi yang terbaru, maka kita pakai doctype yang versi HTML5. Formatnya adalah seperti ini. Atau jika Anda kurang jelas, saya akan perbesar tulisannya. Oke, formatnya seperti ini. Kemudian di sini ada head, di mana saya telah beritahukan kepada Anda bahwa head di dalamnya bisa kita letakkan title, kemudian bisa kita letakkan meta chart, dan juga meta lainnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan link untuk CSS, dan kemudian kita juga bisa memasukkan script untuk JavaScript, dan kita juga bisa masukkan direct CSS dengan mengetikkan style untuk CSS di sini. Nah, ini adalah cara yang sangat dasar untuk membuat website di dalam NetBeans. Kita akan menggunakan text editor ini untuk membuat website nantinya. Dan sebelum kita membuat website, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan CSS terlebih dahulu, karena supaya Anda lebih bisa mengerti dengan cepat, maka kita harus mempelajari HTML sekaligus dengan CSS, sehingga diharapkan Anda bisa lebih cepat mengerti dan juga bisa lebih cepat dalam pembuatan website. Oke, sebelumnya tadi saya lupa sedikit. Ada yang harus saya jelaskan, yaitu Zencoding. Kenapa kita harus menginstal Zencoding? Nah, Anda bisa melihat tools di atas atau icon di atas. Nah, ini namanya Zencoding. Ketika kita menggunakan Zencoding, ini akan mempercepat pengkodean. Misalkan, jika kita ingin membuat kode untuk link CSS atau embed CSS dari luar code ini atau dari luar HTML ini, kita menggunakan seperti ini. Oke, link. Kemudian kita spasi. Kemudian href. Lalu kita pilih nama filenya. Seperti ini. Dan ini akan memakan waktu lama. Untuk itu, cara cepatnya adalah kita harus menggunakan yang namanya Zencoding. Dengan mengetikkan link, kemudian tekan Ctrl Alt N, atau Anda bisa mengklik Zencoding ini. Nah, maka code-nya langsung tergenerate. Inilah kegunaan dari Zencoding, di mana kita akan membuat website dengan sangat cepat. Misalkan ada lagi, misalkan kita ingin membuat div container, di mana dalam kontainer itu kita akan memerlukan yang namanya ini adalah container. Kemudian ketika kita generate Ctrl Alt N, maka dia langsung akan terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang CSS, pengenalan dasar CSS. Tujuannya adalah supaya Anda bisa lebih cepat mengerti dalam pembuatan website. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.